Ini tentang pembagian harta pusaka. Ketika kita bicara harta pusaka atau dikenal dengan ilmu faraid, maka ada rukunnya. Setiap ibadah kalau rukunnya kurang, maka ibadah itu batal. Ketika kita bicara mawaris, maka ada 3 rukunnya. Yang pertama, al-muwaris. Apa itu al-muwaris? Adanya orang yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak ada harta pusaka. Syarat utama, ada orang meninggal dunia. Kalau ada seorang anak meminta warisan kepada ayah emaknya, sementara ayah emaknya masih hidup, ini anak durhaka. Ayah masih hidup, emak masih hidup, kok gak bicara warisan? Adanya warisan sebab adanya kematian. Meninggal ayah bagi warisan, meninggal emak bagi warisan. Siapapun yang meninggal, maka akan timbul warisan. Yang kedua, al-waris. Adanya ahli waris. Yang ketiga, ini yang paling penting, al-maurus. Adanya harta yang ditinggalkan. Yang meninggal jelas, ahli waris ada, harta tak ada. Apa boleh bagi? Ustaz, ayah saya meninggal Ustaz. Rukun pertama, saya ini anak kandungnya, ahli waris. Rukun kedua, rumah sewa kami, rumah sewa 3. Alhamdulillah, bukan Ustaz, 3 kali ayah kami nyewa. Rumah siapa itu? Al-maurus, harta adalah harta mutlak yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Kalau harta itu berkongsi, maka pisahkan dulu mana harta mutlak yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia. Dan tidak ada satu orang pun ahli waris boleh menghalang-halangi pembagian harta pusaka. Tidak ada. Dan tidak berlaku wasiat kalau menyalahi hukum Quran. Apa kata ayahku? Nah, nanti kalau ayah meninggal, rumah ini jangan dijual ya. Ini rumah pusaka. Tidak berlaku. Ketika seorang meninggal dunia, maka detik itu harta milik ahli waris. Timbul pertanyaan, siapa dikatakan ahli waris? Cuma 3 saja disebutkan Rasul. Zaman jahiliyah, orang-orang mendapat waris sebab 3. Zaman jahiliyah, siapa itu? Laki-laki dewasa, sumpah setia, anak angkat. Itu zaman jahiliyah. Setelah Islam, maka Rasul mendapatkan cuma 3 saja. Yang zaman jahiliyah wajib dibuang. Seseorang berhak menjadi ahli waris cuma 3 saja. Pertama, nikah. Mahwan nikah, apa itu nikah? Akdun, akad. Sah akad nikah, detik itu meninggal, maka pasangannya dapat warisan. Gak usah lama-lama. Contoh,
seorang laki-laki kaya raya luar biasa, sudah lama tak ada istrinya, umur 65 tahun, nikah dengan anak gadis umur 20 tahun, maharnya 1 miliar, orang kaya, nikah di hotel berbintang. Tuan Kadi menyatakan sah, semua bilang sah. Bapak tuh senang yang luar biasa, karena udah sah. Lompat-lompatlah bapak tuh, tak tahu ke lantai 2, jatuh ke lantai pertama, meninggal. Apakah istri dapat warisan? Dapat. Yang jelas akdun, akad. Sekarang ini ada istilah nikah di atas tangan, nikah di bawah tangan, nikah gak pakai tangan. Yang penting satu, sah secara Islam. Cuman bu, ibu-ibu, di Indonesia ini bu ada 2 hukum. Namanya hukum diniyah, hukum agama. Kedua hukumnya hukum pemerintah. Seorang istri datang ke hakim, Pak Hakim, suami saya meninggal. Hakim tanya, mana buku nikah? Kami nikah siri, ilegal, tidak dianggap. Maka bapak ibu kan doanya kan mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, supaya apa? Wa qina azabannar, terhindar daripada siksa. Nikah. Apakah nikah bisa putus? Bisa. Kapan itu? Jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, talak 1, talak 2, dalam masa iddah masih suami istri, masih berhak waris, cuma tak boleh satu rumah. Habis masa iddah, bukan suami istri lagi, tak dapat warisan. Apa itu iddah? Masa menunggu. Berapa lama iddah? Al-Quran salah satu huruf 3 kali suci. Jangan bilang berapa hari. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu beda-beda. Lebih kurang boleh 100 hari, tapi jangan dipastikan 100 hari. Tapi talak 3 detik itu bukan suami istri lagi. Karena dalam kitab Hukum Munakahat, talak 1, talak 2 dalam masa iddah boleh rujuk. Habis masa iddah mau balik nikah lagi. Tapi kalau talak 3 dalam masa iddah tidak bisa rujuk. Habis iddah mau balik lagi, panjang ceritanya. Istri itu harus nikah lagi sama laki-laki lain, atas kemauan laki-laki lain telah menceraikannya, baru boleh balik kepada suami yang pertama. Yang pertama nikah. Yang kedua wala. Apa itu wala? Memerdekakan hamba. Sekarang tidak ada lagi. Zaman Rasul ada budak, ada hamba. Contoh, Bilal bin Rabah itu budak, dimiliki oleh Abu Jahal, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar namanya mukti, laki-laki yang memerdekakan hamba. Kalau Bilal meninggal dan Bilal punya harta, maka Abu Bakar termasuk ahli waris. Sebabnya apa? Memerdekakan hamba. Yang ketiga, ini yang paling banyak, nasab, keturunan.
Bapak Ibu, dari 3 ini, nikah, walad, nasab, ada 25 orang ahli waris. 10 perempuan, 15 laki-laki. 15 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Selain yang 3 ini, tidak ada sebab. Perkawanan tidak termasuk ahli waris. Cuma 3 saja: nikah, walad, nasab. Nikah ada 2 orang, suami istri. Walad ada 2 orang, muktik, muktikoh. Laki-laki yang memerdekakan hamba, perempuan yang memerdekakan hamba. Bapak Ibu, berapa orang nasab? Ini pemuda-pemudi banyak nih, hitungannya bagus. Karena kalau belajar waroid, matematikanya harus mau. Berapa orang nasab? Total semua 25 orang. 2 karena nikah, 2 karena walad. Berarti nasab 21. Mana yang 21 itu? Kita mulai. Jenazah di tengah. Siapa di atas jenazah? Ada 5 orang. Ayah kandung, ibu kandung. Ini Bapak Ibu ingat ya. Ayah kandung. Ayah sambung tak masuk, ayah tiri tak masuk. Ayah kandung, ibu kandung, kakek. Siapa kakek? Ayahnya ayah. Ayahnya ibu tidak termasuk ahli waris. Nenek dan nenek. Nenek 2 kali. Yang pertama, ibunya ayah, ibunya ibu. Ayah kandung, ibu kandung, kakek, nenek dan nenek. Di bawah mayit ada 4 orang. Nanti kalau perlu saya kirimkan makalah yang saya bacakan ini. Di bawah mayit ada 4 orang. Anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak kandung laki-laki perempuan, jelas. Cucu dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Ibnul ibni, cucu laki-laki dan anak laki-laki. Wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Supaya mudah, bapakku marganya Nasution, anak laki-lakinya, anak perempuannya Nasution. Ini Pak bukan karena pernah hobi, bukan. Contoh, karena supir pemberian bapaknya Nasution, anak laki-laki Nasution, anak perempuan Nasution. Anak laki-lakinya nikah, punya anak Nasution. Anak perempuannya nikah, punya anak, bukan Nasution. Ikut marga suaminya, putus. Dikatakan cucu adalah anak laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. 5 di atas, 4 di bawah. Sudah 9. Sebelah kanan ada 8 orang. Siapa itu? Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Bapak Ibu bisa bedakan kandung, seayah, seibu.
kandung, ayah sama, emak sama. Seayah, ayah sama, emak beda. Seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Terkadang bahasa kita kan kandung juga Ustaz, tidak. Dalam waris, kandung, seayah, seibu bedakan. Ahus sakit, saudara laki-laki kandung. Ahulil ab, saudara laki-laki seayah. Ahulil saudara laki-laki seibu. Udah 6 orang. Siapa 2? Kemanakan. Siapa kemanakan? Ibnu Ahus sakit, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. 8 orang. 5 di atas, 4 di bawah, 8 di kanan. Udah 17. Berarti 4 di sebelah kiri. Siapa di sebelah kiri? Paman kandung. Siapa paman kandung? Adik laki-laki atau apa dari ayah kita, bukan dari pihak ibu. Yang dikatakan paman kandung adalah adik kandung ayah kita laki-laki, abang kandung daripada ayah kita. Bapak Ibu, orang Arab tidak kenal uang, nggak ada uang. Uang itu kan di Medan, di Indonesia. Orang Arab, abang ayah namanya Amun, adik ayah laki-laki namanya Amun. Orang Indonesia payah bilang Ain. Amun agak payah, jadinya jadinya. Paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Pas 21. Itulah yang berhak menjadi ahli waris. Nikah bisa hilang, bisa putus. Walau tidak ada sekarang ini. Nasab inilah yang ada. Kita bisa mengatakan diri kita ahli waris kalau masuk dalam yang 21. Itu belum bahagia, masuk status. Apakah semua ahli waris dapat warisan? Belum tentu. Tapi dia masuk ahli waris. Tapi begitu pun kata Rasul, walaupun dia ahli waris, jangan dikasih warisan. Karena apa? Terhalang dia mendapat warisan. Sebabnya 3. Pertama, rikun, hamba. Hamba tidak dapat warisan. Hamba itu milik majikannya. Maaf, jangankan harta, dirinya pun milik majikan. Hamba tidak dapat warisan. Qatlun, membunuh. Orang yang membunuh ahli warisnya tidak dapat warisan. Contoh, seorang suami jam 6 pagi udah berangkat kerja, minyak wangi nggak disemprot, dituangkan dari atas kepala. Jam 9 malam baru pulang, masih wangi juga. Istri cemburu, dengar kabar burung pulang. Cemburu istrinya. Pagi-pagi dikasihlah kopi, dimasukkan racun dalam kopi itu, diminum oleh suaminya. Suaminya meninggal, kena racun.
Apakah istri itu ahli waris? Iya. Istri ahli waris? Iya. Dapat warisan? Tidak. Kenapa? Membunuh. Langsung atau tidak langsung termasuk membunuh. Apakah tidak langsung? Tangan dia yang membunuh. Apa tidak langsung? Tangan orang lain yang membunuh, tapi atas perintah dia. Yang ketiga, wahtilafuddin, berbeda agama. Kata Rasul, orang Islam tidak dapat warisan dari orang kafir. Orang kafir tidak dapat warisan dari orang Islam. Bapak Ibu, Allah berfirman, udkhulu bisilmi kaffah, masuklah Islam secara keseluruhan, termasuk membagi warisan. Dalam hukum waris tidak dipandang kuat dan lemah. Yang pandang cuma satu, hukum Allah. Ketika kita bicara hukum waris, ada sumber dasar hukum cuma 3 saja: Al-Quran, hadis Rasul, pendapat para sahabat. Yang 3 ini tidak mungkin muncul baru lagi. Beda dengan ilmu fikih lain. Bapak Ibu kan banyak ustaz-ustaz. Dalam ilmu usul fikih, sumber hukum ada 4: Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi dalam faraid cuma 3 aja: Quran, hadis, pendapat para sahabat. Siapa sahabat? Orang yang jumpa langsung dengan Rasul dan beriman. Sekarang tak ada satupun sahabat yang hidup di dunia lagi. Sepintar-pintarnya orang dalam memutuskan hukum waris, tidak boleh membuat hukum yang baru. Bapak Ibu, di Indonesia ada satu undang-undang namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan, ditandatangani oleh Presiden Soeharto 1996. Kebetulan saya membaca draftnya, tebalnya luar biasa draft itu. Untuk hukum waris tebal, tapi oleh ulama-ulama dicoret-coret karena tidak sesuai. Yang sesuai akhirnya cuma 1 aja dalam KHI. Apa itu? Harta yang dicari dalam masa pernikahan dianggap harta bersama. Saya ulangi, harta yang dicari bukan didapat, tidak. Harta yang dicari dalam masa pernikahan dianggap harta bersama. Contoh, suami bekerja, beli rumah, beli kendaraan, tabungan. Istri di mana? Di rumah saja, nggak ada kerjaan. Bu, untuk ibu-ibu nih, bu, wanita mana paling mulia di dunia ini, Bu? Yang jelas bukan orang Indonesia, bangsa Arab. Itu pun Arab asli. Orang Arab sampai detik ini, maaf, menyusukan anak diupahkan. Masak, nyuci, menggosok, semua diupahkan. Kalau orang Indonesia, karena salah semboyannya. Apa semboyannya? Raja dan ratu sehari. Ya 1 hari jadi raja, 1 hari jadi ratu. Hari Minggu itu pas pesta tuh jadi raja.
besok dan nyuci dandang pula istri. Maka dalam kompilasi hukum Islam, harta yang dicari dalam masa pernikahan dianggap harta bersama. Harta yang didapat bukan harta bersama. Suami 5 tahun nikah, suami dapat warisan dari ayahnya. Apakah itu harta bersama? Tidak. Karena itu bukan dicari, itu didapat. Yang memutuskan harta bersama adalah hakim. Diurut mana hartanya. Jangan sempat, mohon maaf, seorang duda nikah, 2 hari nikah, meninggal dudanya. Apakah harta itu harta bersama? Tidak. Harta bersama adalah harta yang dicari dalam masa pernikahan. Tapi bicara hukum waris, seorang laki-laki, seorang perempuan yang sah secara Islam menikah, meninggal salah satu, maka yang lain dapat warisan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12, Allah berfirman, jika seorang istri meninggal, maka suaminya dapat nisfun, 1/2. Kalau istrinya meninggal tidak punya anak atau cucu, suami dapat 1/4. Kalau istrinya meninggal punya anak atau cucu, saya ulangi, suami dapat 1/2, setengah, 50%. Kalau istrinya meninggal punya anak atau cucu, suami dapat rubuh 1/4, 25%. Kalau istrinya meninggal punya anak atau cucu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nggak panjang-panjang kan ini. Suami cuma 2 saja, 1/2, 1/4. Kapan suami dapat 1/2? Kalau istrinya meninggal, tidak punya anak, tidak punya cucu. Suami dapat 1/4. Kalau istrinya meninggal, punya anak atau cucu. Sebelum pertanyaan, saya yang bertanya. Bapak Ibu, Ali dan Fatimah menikah, dapat anak perempuan, namanya Mawar. Contoh aja ini, si Mawar menikah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. 2020, si Mawar meninggal. 2023, si Fatimah meninggal, si Mawar meninggal. Pertanyaannya, siapa si Ali dengan Fatimah? Siapa si Ali? Suami. Fatimah ini kaya raya. Berapa bagian suaminya? 1/, cuman 1 aja, jangan 2, 1 aja. 1/2. Kenapa 1/2? Karena ketika si Fatimah meninggal, Fatimah nggak punya anak. Kan udah meninggal anaknya? Tak. Fatimah kan punya anak, itu bukan cucu. Yang dikatakan cucu adalah anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Si Fatimah meninggal, tak punya anak, tak punya cucu. Anak ada tapi sudah meninggal, tidak dianggap. Cucu tidak termasuk, karena cucu adalah anak laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Ini kan anak perempuan. Istri atau istri-istri,
Bu, berapa orang istri, Bu? Cepat kali Bapak dijawab ya. 4. Boleh 4. Tapi ayat sudah dipotong. Pangkiu ma tamala minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa illam tajidu fawahida. Dibolehkan nikahi kamulah gadis-gadis baik 2, 3, 4 dalam satu waktu. Jika tak berlaku adil, cukup 1. Istri atau istri-istri berkongsi, bukan masing-masing, berkongsi dalam bab 1/4. Kalau suaminya meninggal, tidak punya anak atau tidak punya cucu, istri atau istri-istri berkongsi dalam bab 1/8. Kalau suaminya meninggal, punya anak atau cucu, cuma 2 aja. Istri atau istri-istri berkongsi dalam bab 1/4. Kalau suaminya meninggal, tidak punya anak atau tidak punya cucu. Istri atau istri-istri berkongsi dalam bab 1/8. Kalau suaminya meninggal, punya anak atau cucu, bukan masing-masing berkongsi. Ada seorang pejuang, pandai kali nyanyi, tapi lagu dihafal cuma 1, maju tak gentar. Bapakku nikah, umur 25 tahun nikah bapakku. 10 tahun nikah, tidak dapat keturunan. Dia pun nyanyi maju tak gentar. Nikah dengan istri yang kedua. 5 tahun nikah, tak ada anak. Dia masih nyanyi lagu maju tak gentar. Nikah dengan istri ketiga, tak ada anak juga. Masih nyanyi dia maju tak gentar. Umurnya 70 tahun. Nikah dengan anak gadis 25 tahun. Alhamdulillah, setahun nikah lahir anak laki-laki. Umur bapak itu 71 tahun. Anak itu sekarang umurnya 1 tahun. Bapak itu umurnya 72 tahun. Saking senangnya dibuat acara ulang tahun. Di belah lilin yang besar itu dipasang. Anak umur 1 tahun disuruh embus. Tak mati-mati lilin itu. Bapak itu emosi. Dia keluarkan semua tenaganya, dia embus lilin itu. Alhamdulillah, lilin itu mati, bapak itu mati. Dikubur. Selesai malam ketiga, istri pertama bilang, Ustaz, saya kan gak ada anak. Istri kedua juga bilang, istri ketiga juga bilang, Bu, bukan anak yang hidup. Apakah yang meninggal punya anak? Punya. Maka istri-istrinya berkongsi dalam bab 1/8. Itu berapa harta? 800 juta. 800 bagi 8, 100 juta bagi 4. Masing-masing dapat 25 juta. Berapa sisa Bapak Ibu? 700 juta. Kemana? Untuk anak laki-laki yang umurnya 1 tahun. Karena anak cuma 1. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut pada pertanyaan, saya persilakan. Karena waktu kita nggak panjang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya agak rancu dengan Silakan Pak. dengan saudara seibu